Dunia balap sedang bersiap menyambut musim Moto3 yang baru. Dan kali ini sorotan tajam para pundit tertuju pada dua pembalap muda yang diyakini akan mengubah peta persaingan. Salah satunya adalah Veda Ega Pratama, nama yang semakin sering disebut di berbagai media olahraga internasional. Bukan tanpa alasan, performanya di ajang sebelumnya menunjukkan kombinasi langka antara keberanian dan kecerdasan di lintasan. Di sisi lain, rival utamanya juga tak kalah mencuri perhatian. Kedua pembalap ini dianggap sebagai simbol kebangkitan generasi baru di dunia balap roda 2. Para analis percaya, jika keduanya tampil konsisten, musim ini bisa menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah Moto3. Tapi apa yang sebenarnya membuat mereka begitu spesial di mata para pengamat? Veda Ega Pratama bukan sekedar nama baru dalam dunia balap. Ia mewakili generasi pembalap muda Indonesia yang berhasil menembus persaingan internasional. Perjalanan panjangnya dimulai dari sirkuit-sirkuit kecil hingga akhirnya menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Ketekunan dan kedisiplinannya membuatnya cepat beradaptasi dengan atmosfer kompetitif Moto3. Banyak penangat menilai, Veda memiliki kemampuan unik dalam membaca situasi lintasan dan mengambil keputusan cepat di bawah tekanan. Sesuatu yang jarang dimiliki pembalap muda. Tidak sedikit yang menyebutnya sebagai proyek masa depan Asia di dunia balap. Namun di balik kisah inspiratif ini, ada tekanan besar yang harus ia hadapi. Ekspektasi dari publik, media, dan tim. Di sisi lain lintasan, muncul sosok rival yang tak kalah muda, haus kemenangan, dan siap menantang dominasi siapapun yang menghalanginya. Pembalap ini datang dari latar belakang yang berbeda, tapi semangatnya sama membara. Dengan gaya agresif dan strategi menyerang sejak awal balapan, ia kerap mencuri podium dan membuat penggemar terpana. Beberapa analis bahkan menyebutnya sebagai versi mentah dari pembalap legendaris MotoGP. Persaingan antara dirinya dan Veda diprediksi akan menjadi salah satu duel paling seru di musim 2025. Namun para pundit memperingatkan, tekanan besar bisa menjadi bumerang bagi pembalap muda, terutama jika ekspektasi publik mulai melampaui realitas. Rumor dari Pedong menyebutkan bahwa tim rival memberikan target tinggi kepada sang pembalap muda, finish di posisi atas dalam beberapa seri pertama Moto3. Target ini dinilai ambisius, bahkan oleh mantan manajer legendaris yang dulu menangani pembalap kelas dunia. Sementara itu, Veda tampaknya justru mengambil pendekatan berbeda, lebih fokus pada konsistensi dan pengembangan diri ketimbang mengejar hasil instan. Para analis memandang kontras ini menarik. Satu dibentuk dengan ambisi besar dari tim, satu lagi tumbuh dengan kesabaran dan strategi matang. Siapa yang akan lebih kuat menghadapi tekanan? Pertanyaan itu kini jadi bahan perdebatan di ruang redaksi olahraga di seluruh dunia. Nama Veda kini mulai mengisi halaman media internasional. Dari Eropa hingga Asia, berbagai pundit menilai performanya layak mendapat perhatian serius. Bukan hanya karena asal-usulnya yang unik, tapi juga karena gaya balapnya yang tenang dan efisien. Beberapa media menyebutnya sebagai silent storm, pembalap yang tidak banyak bicara, tapi selalu tampil memukau saat lampu start padam. Di sisi lain, rivalnya dikenal lebih ekspresif dan flamboyan, menjadikan kontras keduanya sebagai bahan liputan menarik. Kombinasi karakter ini membuat para penonton merasa seperti menyaksikan dua dunia yang bertabrakan. Satu mewakili presisi, yang lain penuh adrenalin. Sorotan media yang begitu besar tak selalu menjadi kabar baik bagi para pembalap muda. Di balik tepuk tangan dan pujian, ada tekanan yang bisa menguras fokus dan stabilitas mental. Veda, misalnya, kini harus menghadapi ekspektasi luar biasa dari publik Indonesia yang berharap dirinya bisa menjadi pelopor di ajang Moto3. Setiap langkahnya kini diawasi, mulai dari hasil latihan, performa kualifikasi, hingga ekspresi wajah setelah balapan. Sementara itu, rivalnya juga tidak lepas dari tekanan serupa. Beberapa komentar dari mantan pembalap senior bahkan menyebut bahwa terlalu banyak sorotan di usia muda bisa menjadi pedang bermata dua. Disinilah kedewasaan mental memainkan peran penting. Para pengamat percaya, siapapun yang mampu menjaga ketenangan di tengah gempuran publik dan media, dialah yang akan bertahan paling lama di dunia balap profesional. Di balik layar pedok, suasana menjelang musim Moto3 terasa menegangkan. Setiap tim berusaha menyiapkan motor terbaik, strategi balap tercepat, dan dukungan teknis paling solid. Veda disebut mendapat dukungan penuh dari timnya yang percaya pada proses jangka panjang. Mereka memilih untuk fokus pada pengembangan performa mesin dan peningkatan komunikasi antar kru,
agar Veda bisa tampil stabil di semua lintasan. Sebaliknya, rivalnya justru berada di bawah tekanan tinggi, karena manajemen tim menuntut hasil instan. Sumber internal menyebutkan bahwa evaluasi ketat akan dilakukan setelah 3 seri pertama. Perbedaan filosofi inilah yang kini menjadi bahan diskusi para analis. Apakah strategi tumbuh perlahan lebih unggul daripada pendekatan cepat dan beresiko? Musim ini akan menjadi jawabannya. Ketika bendera start dikibarkan, semua teori, strategi, dan spekulasi berubah menjadi kenyataan. Veda dan rivalnya kini berada di garis yang sama. Tak ada reputasi yang bisa melindungi dari ketatnya persaingan Moto3. Pada sesi uji coba resmi, keduanya menunjukkan performa menjanjikan. Kecepatan stabil, teknik menikung presisi, dan keberanian dalam duel 1 lawan 1. Para penonton mulai membandingkan gaya balap keduanya. Veda dikenal tenang dan metodis, sementara rivalnya lebih agresif dan berani mengambil risiko. Benturan karakter ini menciptakan narasi yang menarik, membuat para komentator menyebut duel mereka sebagai mini saga di dunia balap muda. Namun, seperti yang diketahui semua orang di pedok, kecepatan saja tidak cukup. Ketahanan dan strategi akan menentukan siapa yang benar-benar layak naik podium. Kehadiran dua rival muda ini telah menciptakan gelombang besar di dunia balap. Di Indonesia, dukungan untuk Veda mencapai titik tertinggi. Setiap unggahan media sosial tentangnya langsung diserbu ribuan komentar dukungan dan doa. Di negara asal rivalnya pun, efek serupa terjadi. Para penggemar merasa bangga memiliki talenta muda yang mampu menembus persaingan global. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana Moto3 ini bukan sekadar ajang olahraga, melainkan simbol kebanggaan nasional. Bahkan beberapa sponsor besar mulai tertarik untuk ikut ambil bagian, menyadari potensi besar di balik popularitas dua pembalap ini. Para pengamat menyebut fenomena ini sebagai efek domino Asia, di mana rivalitas sehat antara dua pembalap mampu meningkatkan eksposur dan ketertarikan terhadap Moto3 secara keseluruhan. Musim 2025 Moto3 akan menjadi titik penting dalam perjalanan dua pembalap muda yang kini jadi bahan perbincangan dunia. Veda Ega Pratama dengan ketenangannya yang khas dan sang rival dengan keberaniannya yang eksplosif mewakili dua pendekatan berbeda terhadap ambisi dan impian. Para pundit menilai keduanya berpotensi melangkah jauh, bahkan menembus kelas Moto2 atau MotoGP dalam beberapa tahun ke depan. Namun, jalan menuju sana tidak mudah. Cedera, tekanan, dan kompetisi ketat selalu menunggu di setiap tikungan. Apapun hasil akhirnya, satu hal sudah jelas. Musim ini akan menjadi babak baru dalam sejarah balap Asia di kancah dunia. Para penggemar hanya bisa menunggu, menyaksikan, dan bertanya dalam hati. Dari dua rival muda ini, siapakah yang akan mencatat namanya sebagai legenda berikutnya di dunia Moto3?